Ya, boleh mulai Pak Pepen. Ya, Pak. Silakan, Bisa, Pak. bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nafi'ah wa Jadi rizqan membangkang thayyibah karena dilucu bu minta doanya gitu yang sekolah bawa acaranya apa Muawiyah PD yang saya hormati Bapak Zarkasi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf karyawan, yang saya hormati orang tua wali murid yang mendampingi putra putrinya, dan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya sayangi dan banggakan. Limpahan puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan syariatnya. Pada pagi hari ini tanggal 1 April 2022 bertepatan dengan 29 Sya'ban 1443 Hijriah. Saya selaku pembawa acara akan membacakan acara pada kultum pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga tausiah, acara yang keempat pengumuman-pengumuman, dan acara terakhir penutup. Untuk mengawali acara kita di pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah bacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini, insya Allah akan dilantunkan oleh Ananda Adam Rizky Pratama, kelas 3B. Kepada Ananda Adam Rizky Pratama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talaqqa
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ananda Adam Rizki Pratama yang telah membacakan surah Al-Lail. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ananda Adam Rizki Pratama. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala, wabil khusus kepada Ananda. Acara selanjutnya yang ketiga yaitu tausiah. Dalam hitungan jam Ramadan sudah di hadapan kita. Pertanyaan besar buat kita semua, apakah kita sudah siap menghadapi Ramadan? Apakah kita sudah punya bekal? Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, insya Allah sang penceramah akan memberikan bekal buat kita. Bagaimana, apa itu puasa, bagaimana cara berpuasa yang baik, apa saja yang membatalkan puasa, dan tentang kaifiah puasa. Nah, insya Allah anak-anak sekalian, mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, jangan meleng ya, dicatat, jangan kemana-mana, pokoknya dipantengin dan diperhatikan. Insya Allah nanti kita semua akan punya bekal apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi puasa atau siam di bulan ini. Untuk itu kepada Ustadz Pepen Effendi, SPDI, fa'alaihi falyatafadzal mashkura. Jazakallah Pak Azin atas waktunya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita, Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala SD Pelita, yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Asyatidu Asyatidah, guru, staf, karyawan SD Pelita, orang tua siswa yang mendampingi siswa di rumah, juga anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang hadir secara virtual di rumah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, serta perlindungannya sehingga insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat secara fisik kita, badan kita sehat, sehat secara fisikis, sehat ruhani kita. Dalam menghadapi Ramadan ini minimal kita mempersiapkan sehat jiwa kita, badan kita sehat, juga ruhani kita sehat.
Rohani kita akan sehat manakala kita isi dengan kegiatan ibadah. Rohani di bulan Ramadan kita akan sehat manakala kita membekali ilmu-ilmu atau yang berkaitan dengan amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita sampai Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ataupun amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya amal. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tinggal 1 ataupun 2 hari lagi kita akan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kita akan melaksanakan amaliyah Ramadan. Insya Allah nanti sore ataupun habis maghrib, Kementerian Agama akan mengadakan sidang isbat untuk menentukan kapan dimulainya Ramadan. Kalau kita baca di media sosial, mungkin kalian sudah tahu bahwa Muhammadiyah ya sudah mengumumkan kapan Ramadannya. Insya Allah hari Sabtu tanggal 2. NU juga gosipnya sudah kita dengar, katanya insya Allah NU hari Minggu, tapi ini juga belum tentu juga. Jadi kalau Muhammadiyah Sabtu, kalau NU Minggu, kalau Islam KTP katanya langsung Lebaran, enak banget ya. Tapi Bapak belum beli baju Lebarannya. Kalian udah beli baju Lebaran? Kita mau mengikuti Muhammadiyah dipersilahkan hari Sabtu, atau kita nunggu sidang isbat yang ditetapkan Kementerian Agama melalui nanti insya Allah kan ada 2 ataupun 3 metode ya anak-anak, ada 3 metode dalam menentukan kapan awal atau dimulainya bulan Ramadan. Pertama ada apa yang dinamakan dengan hisab, metode hisab. Ini yang digunakan oleh Muhammadiyah. Hisab itu perhitungan secara matematis ya. Kapan dimulainya awal bulan ya. Ada juga metode ruqyatul hilal. Jadi melihat atau menyaksikan hilal langsung. Dan ada metode yang ketiga dalam menentukan awal Ramadan itu dengan menggenapkan bulan Sa'ban. Jadi kalau bulannya enggak kelihatan ataupun mendung, maka yang ketiga itu bulan Sa'bannya digenapkan. Artinya kalau bulan Sa'ban masih 29, digenapkan menjadi 30 hari. Baru besoknya tanggal 1 Ramadan. Jadi yang pertama, metode dalam menentukan awal Ramadan itu dengan hisab, yaitu perhitungan secara matematis atau astronomi, ya kan? Tapi enggak sembarangan. Ini orang-orang yang ahli, ya kan? Ahli dalam matematika dan ahli dalam astronot. Ini untuk menentukan kapan awal bulan Hijriah. Ya kan? Yang kedua metodenya dengan ruqyatul hilal, melihat bulan langsung. Dan yang ketiga apabila bulan tidak kelihatan atau kurang dari 2 derajat, biasanya bulan Sa'bannya digenapkan menjadi 30 hari, baru besoknya puasa. Yang dengan metode hisab ataupun ruqyatul hilal nggak usah diperdebatkan kembali ya. Kita saling menghormati, kita meyakinnya mau mengikuti Muhammadiyah boleh, mau ngikut pemerintah nggak boleh. Yang nggak boleh itu ngikut Islam KTP langsung Lebaran. Anak-anak yang Bapak banggakan, apa itu saum ya kan? Kita menyebutnya puasa ya. Bahasa Arabnya itu soma yasumu saum. Puasa secara bahasa artinya menahan ya, menahan lapar. Kalau hari ini misalkan Ibu Habibah lagi diet ya kan, lagi nggak makan, berarti dia lagi puasa ya kan. Walaupun nanti jam 2 makan. Dia dari pagi nggak makan-makan, baru jam 2 makan. Berarti itu Bu Habibah lagi puasa secara bahasa ya kan. Kita menahan amarah juga itu arti dari puasa secara bahasa.
kita tidak makan apa namanya daging-dagingan gitu kan, itu juga lagi puasa. Jadi puasa menurut bahasa itu menahan lapar, menahan dahaga, ataupun menahan yang lain ya kan. Adapun puasa menurut istilah itu adalah ibadah yang kita laksanakan dari semenjak subuh atau ya sampai maghrib ya kan, dan kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu puasa secara istilah. Jadi kalau ada anak-anak SD yang baru belajar ya, misalkan dia ikut sahur sebelum subuh ya kan, atau diakhirkan sahurnya, ini sunnah Rasul. Kemudian dia puasa tapi baru sampai zuhur. Itu sebenarnya bukan puasa, karena puasa secara istilah itu harus sampai maghrib ya kan. Tapi untuk sekedar latihan boleh-boleh saja ya kan. Jadi kalau itu anak SD, tapi kalau ada bapak-bapak misalkan ikut sahur, pagi-paginya pergi ke kantor, nahan lapar dan dahaga, nggak makan apapun gitu kan, dan tidak melanggar apa yang membatalkan puasa, tiba-tiba jam 2 datang ke warteg ya kan, makan siang. Bapak-bapak itu lagi apa? Bisa jadi bapak-bapak lagi datang bulan kali ya. Jam 2 langsung men gitu kan. Tapi nggak mungkin. Apa mencret ya kan. Nah, itu bukan puasa ya kan. Kalau puasa harus sampai maghrib. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tadi Bapak katakan kalau puasa itu minimal kita harus punya 2 bekal ya kan. Sehat badan kita. Ya, kalau sehat kita kan bisa puasa sampai maghrib ya kan. Kecuali kalau kita lagi sakit, mungkin itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi bekal pertama harus sehat. Bekal yang kedua adalah ilmu ya. Kita harus mengetahui dulu ilmunya ya kan, ilmu tentang puasa. Kalau tadi Bapak katakan puasa menurut bahasa, puasa menurut istilah, kapan kita puasa, kita juga mesti tahu siapa sih yang mewajibkan puasa ya kan, atau yang menjadikan dalil wajibnya puasa. Yang menjadikan dalil wajibnya puasa tentunya Allah yang mewajibkan kita. Allah yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ini harus sudah tahu semua ya, ini udah populer ya. Dulu waktu Bapak masih SD juga udah tahu ya bahwa dalil diwajibkannya puasa itu surah Al-Baqarah ayat 183. Itu kalau kita ambil dalilnya dari Al-Qur'an. Adapun kalau kita mengambil dalil dari sunnah yang mewajibkan puasa itu salah satunya adalah hadis yang mengatakan bahwa Islam ini dibangun atas 5 pondasi ya kan. Yang pertama, Islam dibangun dengan syahadat ya kan. Yang kedua dengan sholat. Yang ketiga dengan zakat. Yang keempat dengan menunaikan haji. Dan yang kelima di hadis ini dikatakan Islam itu dibangun dengan pondasi melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jadi kalau menurut hadis ini bukan urutan rukun Islam ya, tapi di hadis ini dikatakan bahwa pondasi agama itu yang kelima itu adalah menunaikan puasa di bulan Ramadan. Ini menjadi dalil buat kita atau alasan mengapa diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Tadi ya kalau yang pertama surah Al-Baqarah ayat 183, yang kedua yang menjadi dalil berdasarkan hadis diwajibkan puasa itu yaitu Islam itu ditegakkan di atas 5 pondasi. Yang pertama bersyahadat atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat mengerjakan haji. Yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Jadi yang kelima. Ini bukan urutan rukun Islam ya. Jadi inilah dasar mengapa kita diwajibkannya ibadah puasa. Jadi yang mewajibkan puasa itu bukan orang tua kita ya kan. Orang tua kita itu cuma memerintahkan kita karena sebagai kewajiban ya kan, kewajiban untuk
mengajarkan kepada anak-anaknya, terutama anak-anak yang sudah balik, harus sudah melaksanakan ibadah puasa. Dalam hadis dikatakan puasa ini jangan hanya dijadikan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya kan? Kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kita cuma menahan lapar dari semenjak kita sahur sampai berbuka ketika maghrib. Tapi ibadah puasa ini harus kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi harus bisa dijadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ada orang yang berpuasa bisa nahan lapar dan dahaga, tapi seharian penuh tidur aja, ya kan? Habis sholat subuh tidur, bangun-bangun jam 12, ya kan? Jam 12 sholat zuhur, tidur lagi, bangun lagi asar, sholat asar. Begitu sholat asar, tidur lagi, tahu-tahu udah maghrib. Ada nggak pahalanya? Ya pahalanya ada, cuma berkurang pastinya, ya kan? Pahalanya cuma menggugurkan kewajiban ibadah puasa. Jadi barang siapa yang melakukan ibadah ataupun amalia Ramadan dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa, insya Allah dosa-dosa kita yang terdahulu dan dosa yang akan mendatang akan diampuni oleh Allah, ya kan? Jadi kalau puasanya cuma diisi dengan tidur aja, bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi, itu namanya orang yang puasa mengikuti siapa? Mbah Surti, ya kan? Jadi tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, ya kan? Itu mungkin mazhab Mbah Surti, ya kan? Tapi kalau mengikuti mazhab yang 4 enggak begitu, ya kan? Puasanya enggak tidur aja. Harus diisi dengan amalia Ramadan. As-saumu li wa ana azzibih. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya, kata Allah. Oleh karena itu, amalia Ramadan ini atau kegiatan Ramadan ini harus benar-benar dilaksanakan. Bapak Ibu guru juga menugaskan kalian untuk mencatat, ya, untuk mencatat kegiatan amal Ramadan. Nanti akan di-share, ya. Akan di-share agendanya, filenya. Silakan kalian isi. Hari ini kalian puasa ataupun tidak. Hari ini kalian sholat berjamaah atau tidak. Hari ini kalian membaca Al-Quran atau tidak, itu dicatat, ya kan? Tapi tujuannya bukan mencari nilai dari Bapak Ibu guru, itu ladang pahala buat kamu. Kalau enggak dibegituin, kita jadi malas, betul enggak? Kalau enggak dinilai sama guru, kamu jadi malas. Oleh karena itu nanti saat Ramadan ada tugas, ya, untuk mencatat kegiatan amalia Ramadan kamu. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ketika kita mau puasa setidaknya kita juga harus tahu rukun puasa, ya kan? Rukun puasa itu ada berapa sih? Ada 2, ya kan? Yang pertama niat, ya kan? Niat itu cukup dengan hati, ya kan? Jadi kalau kita misalkan besok, ya, mau puasa, jadi begitu sahur atau malamnya kita niatkan, kita niat karena Allah besok mau puasa. Jadi yang pertama niat dalam hati. Yang kedua, rukun puasa itu meninggalkan apa yang membatalkan puasa, ya. Jadi kalau orang berpuasa itu harus meninggalkan apa yang membatalkan puasa. Apa sih yang membatalkan puasa? Mungkin kalian juga udah populer, ya kan? Apa sih yang membatalkan puasa itu? Yang jelas yang pertama makan dan minum kalau disengaja. Jadi kalau kelupaan, hari ini kan nanti puasa ada PTM kalian, ya kan? Lupa begitu sampai di rumah, kalian ngambil es dari kulkas langsung diminum. Lupa, ya kan? Tahu-tahu dikasih tahu sama ibu kalian, kamu lagi puasa, Nak. Langsung, jangan langsung semuanya dihabisin, berhenti, ya. Kan?
di rumah ada sisa kolak semalam ya kan, belum habis ya kan. Kamu kelupaan begitu kamu sampai di rumah, baru 1 sendok kamu makan, ya karena lupa dikasih tahu sama abang, adek kamu kan lagi puasa, jangan dihabisin 1 piring gitu apa namanya kolaknya ya kan. Jadi makan dan minum kalau sengaja itu baru batal. Tapi kalau enggak sengaja ya tidak membatalkan puasa. Yang kedua kalau muntah ya, muntah juga kalau muntah disengaja ya, muntah disengaja itu juga membatalkan puasa. Kamu sengaja lewat ke tempat sampah yang bau, tiba-tiba langsung muntah, ya kan, ya itu batal puasanya. Tapi kalau nggak disengaja, ya tidak batal puasanya. Yang ketiga yang membatalkan puasa itu ini khusus untuk perempuan yang sudah dewasa atau ibu-ibu haid dan nifas. Jadi kalau ibu-ibu sedang tidak puasa berarti ibu-ibu sedang men atau sedang datang bulan. Tapi kalau apa namanya si Rama ya atau si Baim nggak puasa bisa jadi dia lagi mencret kali ya. Kalau apa namanya? Kalau ibu-ibu yang lagi haid ataupun nifas itu nggak boleh puasa, malah dilarang ya kan. Tapi dia wajib menggantinya nanti setelah Ramadan. Selanjutnya yang keempat yang membatalkan puasa itu gila ya kan. Jadi kalau kita gila, hilang ingatan, nah itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya murtad. Murtad itu orang yang kufur, ya orang yang keluar dari Islam ya kan. Orang yang murtad ya kan. Tidak mengakui keesaan Allah atau dia tahu-tahu pindah agama ya kan. Sekarang lagi ngetren pindah agama ya kan. Pindah agamanya ngetren padahal norak banget ya kan. Pahin ya kita udah Islam kok pindah agama ya kan. Bahkan sekarang nikah beda agama juga kayaknya gimana ya. Padahal udah jelas-jelas dilarang ya kan. Sekarang malah dicontohin sama yang punya jabatan. Kacau lah. Jadi murtad itu salah satu yang membatalkan puasa ya. Selanjutnya ini khusus untuk mengeluarkan sperma ya, ini nggak usah dibahas ya. Jadi kalau mengeluarkan sperma itu membatalkan puasa. Beda dengan kalau kita mimpi basah misalkan. Siang-siang tidur tahu mimpi basah ya kan yang udah dewasa. Itu sih nggak membatalkan puasa. Kalau renang batal nggak puasanya ya? Enggak, tapi kalau renang sambil diminum air itunya kolamnya ya batal lah. Kentut batal nggak? Kentut di air? Ya enggak lah. Tapi kalau kentut sambil makan ya batal puasanya. Jadi itu hal-hal yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, ya kan? Tapi bisa membatalkan pahalanya. Yang pertama apa? Sedang puasa tapi gibah ya kan, gosip jalan terus ya kan, ngomongin orang ya kan. Si anu ya kan. Si anu mah tadi gitu ya kan. Tahu nggak tadi? Masa sih dia keluar dari rumah kok begitu misalkan. Oh si anu gini sih. Ngomongin orang ya kan, gosip. Ini puasanya nggak batal tapi pahala puasanya pastinya berkurang ya kan, karena gosip itu bagian hal yang dilarang oleh agama ya. Gibah itu hal yang dilarang oleh agama. Walaupun itu kenyataan ya kan, tetap aja dilarang. Yang kedua dusta, bohong ya kan. Nah, bohong kepada orang tua. Nah, kamu udah mengerjakan tugas? Udah, Mak, ya kan. Mamanya santai aja di kantor ya kan. Tahu-tahu malam-malam ini anak ibu di WA ya kan, di WA sama wali kelasnya kan. Si A misalkan belum menyetorkan tugasnya. Padahal tadi kita bilang udah ya kan. Ini bohong, dusta ya kan. Ini mengurangi pahala puasa ya kan. Atau kamu main-main kan ketika belajar ya kan. Itu juga bisa mengurangi pahala puasa ya kan. Ya, selanjutnya adu domba ya, fitnah ya kan. Fitnah pakai F ya kan. Bapak seringnya nyebut fitnah itu salah ya, fitnah, maklum orang Sunda ya kan. Fitnah ya kan. Atau sumpah palsu juga itu juga bisa membatalkan pahala puasa.
atau tidak menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang membuat kita dosa, ya kan? Mata ngeliatin nonton TV aja gitu kan. Nah, itu juga bisa mengurangi. Atau mata kita lihat hal-hal yang haram kan. Kuping kita dengerin cerita-cerita yang nggak bermanfaat atau gosip orang didengerin gitu kan. Nah, kadang-kadang kita gosip sih enggak. Cuma apa namanya? Pengen tahu aja gitu urusan orang. Itu namanya apa sih? Itu juga Kepo. apaan? Kepo. Kepo ya kan. Oh. Kepo juga itu bisa mengurangi pahala puasa ya kan. Pengen tahu aja ya urusan orang. Itu juga bagian dari hal yang membatalkan pahala puasa. Tangan kita juga kan dikit-dikit nyolek, dikit-dikit apalagi kalau gampar orang itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Jadi sesuatu yang perbuatan yang menjerumus kepada perbuatan dosa itu semuanya dapat mengurangi pahala puasa. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang rukun puasa, ya kan? Tentang hal yang membatalkan puasa. Ada syarat, ya kan? Ada syarat wajib puasa. Siapa sih yang diwajibkan puasa itu? Yang pertama Islam, ya jelas ya. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang Islam, ya puasa itu wajib. Jadi kalau ditinggalkan dapat pahala, bahkan harus diqodho, ya kan? Jadi kalau hari ini kalian nggak puasa, nanti setelah Ramadan begitu masuk bulan Syawal atau bulan yang lainnya wajib diqodho, ya kan? Yang kedua balik, ya kan? Kalau sudah balik, sudah dewasa, itu wajib puasanya, ya kan? Bapak saya belum balik, ya latihan untuk puasa, ya kan? Selanjutnya berakal, ya. Jadi kalau orang berakal itu wajib puasa. Kamu kalau nggak mau diwajibkan puasa berarti harus gila, ya kan? Nauzubillah, ya kan? Jadi orang gila itu nggak wajib puasa. Sehat, ya. Selanjutnya sehat. Jadi kalau orang sehat itu wajib puasa. Jadi kalau orang sakit ya boleh nggak puasa, tapi wajib diqodho, ya kan? Selanjutnya tidak dalam perjalanan musafir, ya kan? Perjalanan yang kira-kira 90 km, ya kan? Kita lagi mudik, misalkan masih puasa, ya kalau nggak tahan mengakibatkan kita bisa pingsan, kalau nggak dibatalin puasa boleh dibatalin puasanya karena nggak wajib bagi orang yang sedang dalam perjalanan, tapi wajib diqodho nanti setelah Ramadan. Selanjutnya yang wajib puasa itu bagi perempuan yang suci, ya kan? Jadi kalau lagi haid, ya lagi mens, itu nggak wajib, ya kan? Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya dan kalian bisa melaksanakan ibadah puasa atau amaliyah puasa ini dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita. Insya Allah kita akan melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Pepen Effendi SPDI yang telah memberikan siraman rohani kita semua yang lebar, telah menjelaskan tentang apa itu siam atau puasa, yang mendasari kita harus puasa dalam Al-Quran maupun hadis, kemudian syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan kita batal puasa, dan masih banyak lagi yang beliau telah sampaikan. Untuk itu anak-anak sekalian, apa yang telah beliau utarakan, diberikan kepada kita, mari kita jalani dan kita laksanakan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah mempunyai bekal tentang keilmuan untuk melaksanakan yaitu saum Ramadan. Acara berikutnya adalah pengumuman. Pengumuman yang pertama datang dari Kepala Sekolah SD Belita kepada
Ibu Neneng Hernawati, SPD, kami persilahkan. Baik, Pak Zen, suara saya jelas, Pak. Ya, jelas Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, bil khusus Pak Zarkasi Ahmad selaku Wakil Kepala SD Pelita. Yang saya banggakan para orang tua murid yang mungkin hadir secara virtual mendampingi anak-anak dalam kegiatan kultum ini, serta anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang Bu Guru sayangi, Ibu Guru banggakan pula. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kultum ini secara virtual. Serta salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita berharap, berdoa semoga kita yang hadir secara virtual ini insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anak yang hadir secara virtual ini, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terkait tadi materi kultum yang telah disampaikan oleh Pak Pepen. Terima kasih Pak Pepen telah menyampaikan tentang apa itu puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, dan syarat wajib puasa. Insya Allah materi ini bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Mungkin ada yang sudah melaksanakan esok hari Sabtu, atau mungkin juga menunggu ijtihadnya dari pemerintah. Entah itu kapan mulainya, tapi insya Allah keluarga besar SD Pelita sudah siap untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terutama melaksanakan ibadah saum atau puasa. Terkait bulan Ramadan, kegiatan sekolah yang pertama tetap ada kegiatan KBM secara PTM maupun secara PJJ, tetapi untuk di awal puasa tanggal 4, 5, dan 6 anak-anak libur untuk menghadapi awal puasa. Jadi 3 hari anak-anak libur, dengan harapan anak-anak bisa lebih fokus mempersiapkan diri di hari atau di awal-awal puasa. Kemudian nanti dilanjutkan dengan PTM pada tanggal 7 dan 8. Nanti insya Allah edarannya akan kami susulkan. Tapi selama puasa kita masuk pukul 7.30. Untuk kepulangan nanti diinformasikan secara detail menyusul oleh walasnya masing-masing. Setelah itu ada kegiatan PJJ, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 18. Kenapa anak kelas 1 sampai 5 PJJ? Karena kelas 6 di tanggal-tanggal itu melaksanakan ujian lulusan kelas 6 secara offline. Kemudian setelah itu kita PTMT 50% lagi. Dan dengan harapan baik kegiatan PTMT maupun PJJ anak-anak bisa mengikuti dengan baik walaupun anak-anak dalam kondisi berpuasa. Setelah itu baru kita libur kembali dalam menghadapi Idul Fitri dan libur Idul Fitri, dan kembali nanti pada bulan Mei untuk melaksanakan KBM yang selanjutnya. Itu yang Ibu Guru umumkan, secara detail nanti menyusul diberikan dari sekolah. Nah,
Kami atas nama sekolah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kepada anak-anak maupun kepada orang tua. Bagi anak-anak yang belum mampu tetapi bisa berlatih untuk melaksanakan puasa. Juga kami mohon maaf lahir batin, mungkin sebelum puasa ini kami guru-guru ada salah kata atau perbuatan atau pelayanan kami yang kurang berkenan kepada anak-anak dan juga kepada orang tua. Terakhir, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini iman kita bisa bertambah. Dengan iman kita bertambah, insya Allah dapat meningkatkan ketakwaan kita. Dengan ketakwaan kita yang meningkat, insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan secara maksimal. Itu saja yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan Ibu Neneng Hirnawati, Ibu Neneng Hirnawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Pelita yang telah memberikan informasi kegiatan selama bulan Ramadan. Semoga siswa-siswa dan kita semua bisa menyimak dengan baik dan bisa memahami serta tidak keliru ya masuknya. Terima kasih Bu. Ya, sama. Untuk pengumuman yang kedua datangnya dari Masjid Al-Ikhlas, yaitu masjid yang dekat dengan sekolah kita dan masih satu yayasan dengan kita, yaitu Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian. Masjid Al-Ikhlas mengundang kepada siswa-siswi SD Pelita, yaitu undangan Madrasah Ramadan yang dilaksanakan pada hari Ahad 3 April sampai dengan Sabtu 9 April 2022, yaitu tanggal 1 sampai 7 Ramadan 1443 Hijriah. Waktunya atau pukul 14.30 sampai 16.30 WIB. Tempat ruang aula utama lantai 1 Masjid Al-Ikhlas Jati Padang, Jalan Raya Ragunan nomor 11 Jati Padang Pasar Minggu, persis samping atau depan sekolah kita. Adapun bentuk kegiatannya adalah mentoring per kelas, dongeng dan cerita Islami anak-anak, ceramah agama untuk anak, game dan lomba anak soleh, pemutaran film Islami, tafakur alam, takjil atau buka puasa bersama, yakni di hari terakhir. Ini merupakan undangan dari Masjid Al-Ikhlas untuk kegiatan Madrasah Ramadan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga pernah setiap tahunnya mengundang kita, yaitu siswa-siswi kita untuk mengikuti. Untuk itu kepada siswa-siswi SD Pelita, dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang ajaran Islam, maka kami selaku guru SD Pelita menganjurkan siswa-siswi SD Pelita untuk mengikuti kegiatan Madrasah Ramadan tersebut, karena akan mendapatkan banyak manfaat. Dan untuk kegiatan tersebut berinfak Rp150.000. 150.000 rupiah. Bagi siswa-siswi yang berminat untuk meningkatkan keilmuan dan ketakwaan, ya, silahkan untuk mendaftar langsung ke
ke sekretariat Masjid Al-Ikhlas. Demikian pengumuman dari Masjid Al-Ikhlas. Pengumuman yang kedua dari guru agama. Insya Allah guru agama akan memberikan agenda Ramadan berupa lembaran, nanti bisa melalui wali kelas, WA group. Mohon untuk diisi dan dilaporkan. Kemudian pengumuman yang berikutnya, yang ketiga, nah, yang keempat, amal atau ziz. Pak Guru akan bacakan amal Jumat tanggal 22 Sya'ban 1443 Hijriah bertepatan 25 Maret 2022 Masehi. Kelas 1B 115.000, 2A 226.000, 2C 60.000, 3B 78.000, 3C 90.000, 4A 232.000, 4C 60.000, 5A 64.000, dan 5C 115.000 rupiah dengan jumlah total 1.040.000 rupiah, dan amal terbanyaknya berasal dari kelas 4A 232.000 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Pengumuman kepada Bapak Ibu guru kelas SD Pelita, ini ada berita murid kita, teman kita kelas 1B yang bernama Davita Nizanur Azizah, sekarang lagi sakit, sekarang di ruang NICU ya. Untuk itu mari kita doakan semoga Ananda Davita Nizanur Azizah cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa belajar bersama kita semua. Untuk itu mari kita doakan Ananda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka. Allahumma isfi marada Davita Nizanur Azizah syifaan ajilan la yughadiru sakuman. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara kita pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir alhamdulillah telah kita lalui, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk itu sebelum kita tutup acara ini, saya selaku pembawa acara, jika ada kesalahan kata, tersilapnya lidah, untuk itu mohon dimaafkan. Dan mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, sampun.